Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bu Ika Lestari, selaku dosen mata kuliah wawasan pendidikan, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, pada hari ini ingin memaparkan materi kami yang berjudul Membandingkan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Finlandia, China, dan Jepang. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Audina Renata dengan NIM 1519621020, yang kedua Ivan Castella Audria dengan NIM 1519621025, yang ketiga Rachel Fasyadila dengan NIM 1519621001, yang keempat ada Mars Adeva dengan NIM 1519621050, dan terakhir saya sendiri Umar Fakhri dengan NIM 1519621038. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Shelva Syadila. Next slide, Umar. Oke, pertama ada tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Adapun tingkat pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ditetapkan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Next slide, Mar. Adapun konsep kurikulum pendidikan di Indonesia yang mendasar dari perubahan kurikulum sebelumnya ke kurikulum 2013 adalah seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi diturunkan dari kebutuhan, standar isi diturunkan dari standar kelulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai, dan semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Selanjutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah proses pembelajaran yang mendukung aktivitas. Hal ini dikarenakan 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, dan 1/3 sisanya dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 dari genetik. Pembelajaran berbasis kecerdasan tidak akan memberikan hasil yang signifikan, hanya akan mengalami peningkatan sekitar 50% saja. Dibandingkan yang berbasis kreativitas mencapai 200%. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui observing atau mengamat, questioning atau menanya, experimenting atau mencoba, associating, menalar, dan networking, membentuk jaringan. Nah, proses penilaian yang mendukung kreativitas, yaitu guru dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif melalui mewajarkan jawaban yang agak berbeda, menekankan pada proses, bukan kepada hasil saja. Dan yang ketiga adalah memberanikan peserta didik untuk mencoba menentukan sendiri yang kurang jelas atau lengkap dari informasi, dan memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau kejadian. Selanjutnya, mata pelajaran. Untuk rumpun ilmu pengetahuan sosial, materi yang disajikan terpadu, tidak dipisah dalam kelompok geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Untuk rumpun ilmu pengetahuan alam, materi yang disajikan terpadu, tidak terpisah dalam kelompok fisika, kimia, biologi. Untuk matematika disajikan
mulai dari pengamat permasalahan konkret, kemudian semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, materi yang diajarkan ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan untuk pendidikan Pancasila. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, materi disajikan tidak berdasarkan kepada pengelompokan menurut 4 pilar kebangsaan, melainkan berdasarkan keterpaduan 4 pilar dalam pembentukan karakter bangsa. Kurikulum tahun 2013 juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Next slide, Mark. Nah, ini merupakan beberapa sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini mendorong peserta untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Yang kedua ada sistem edukasi beragam. Negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakini formal, non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Nah, sistem pendidikan dengan orientasi nilai ini tentu berbeda dengan yang diterapkan oleh negara di Eropa atau Amerika. Di beberapa negara, kenaikan kelas seseorang siswa dilihat dari potensi yang sekarang dengan yang dulu. Jika siswa tersebut mengalami perkembangan, maka siswa dapat dinyatakan naik ke tingkat berikutnya. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia, di mana perkembangan siswa dilihat dengan membandingkan nilai siswa tersebut dengan siswa lainnya atau biasa kita sebut dengan sistem rankingan. Boleh di next, Mar. Oke, sistem berikutnya adalah sistem edukasi efisien dan pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar KBM, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun tak terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan sistem pendidikan yang terakhir adalah sesuai dengan perubahan zaman. Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Next, Ma. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Next slide. Jadi, menurut Kementerian Pendidikan Finlandia, faktor yang menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan peradaban modern di Finlandia adalah pendidikan. Karena kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting yang ingin diraih oleh pemerintahan Finlandia. Dan pemerintah Finlandia sendiri menjamin kesejahteraan intelektual, fisik, dan ekonomi melalui akses pendidikan seluas-luasnya bagi warga negaranya. Next slide. Jadi, kalau di negara Finlandia sendiri itu, prinsip kompetisi atau persaingan itu tidak diterima di negara ini. Jadi, negara ini lebih mementingkan dan meyakini prinsip keadilan, equity, dan juga kesetaraan atau equality. Dan juga di negara Finlandia itu lebih mengutamakan membangun kepercayaan dan tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi. Next slide. Jadi, kalau di negara Finlandia itu, jenjang pendidikannya ada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bedanya kalau di Finlandia itu, wajib belajarnya hanya selama 9 tahun. Jadi, untuk SD 7-12 tahun, dan SMP 13-15 tahun. Lalu, untuk pendidikan menengah, ada 2 pilihan, bisa SMA atau SMK, yang
berada di sekitar umur 16 sampai 18 tahun, dan untuk pendidikan tinggi S1-nya selama 3 tahun dan untuk S2-nya selama 2 tahun. Next slide. Jadi, kalau metode pembelajaran yang dianut oleh negara Finlandia sendiri itu adalah diagnosis dan intervensi dini. Diagnosis dan intervensi dini itu yang dimaksud adalah mendiagnosa atau mendeteksi lebih dini anak-anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Jadi bagi anak-anak yang mengalami kesulitan itu diberikan dan dibantu lebih awal secara individual agar nantinya lebih mengerti akan setiap materi berikutnya. Beda dengan Indonesia yang biasanya jika kurang mengerti mungkin tidak dideteksi lebih lanjut. Next slide. Jadi berikut fakta-fakta tentang sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Yang pertama, kalau di Finlandia itu wajib belajarnya 9 tahun, beda dengan di Indonesia yang wajib belajarnya itu selama 12 tahun. Kemudian, kalau di Finlandia itu lebih mengutamakan waktu istirahat atau memberi waktu bermain yang cukup. Jadi misalnya kalau di suatu sekolahan belajar selama 45 menit, nanti ada istirahat selama 15 menit. Jadi kalau di total misalnya ada 3 mata pelajaran, itu ada 15 menitnya itu ada 3 kali istirahat, jadi mungkin selama 45 menit juga beristirahat. Dan kalau di sana itu, menurut mereka, dengan menyimbangkan waktu bermain dan belajar, itu lebih efektif terhadap setiap siswanya. Jadi setiap siswa juga tetap happy ketika melakukan pembelajaran lagi. Kemudian kalau di Finlandia itu biasanya guru-guru memberikan PR yang sedikit. Jadi karena menurut mereka, biasanya suatu murid-murid itu kalau misalnya di rumah lebih suka melakukan hal yang bergembira dengan keluarga dibandingkan melakukan pekerjaan rumah. Jadi menurut mereka jika beban yang belajar sudah dilakukan di sekolah, mereka tidak akan memberikan beban yang terlalu banyak lagi di rumah. Kemudian kalau di Finlandia juga guru-gurunya tuh sangat dihormati, karena guru-guru kalau di Finlandia merupakan profesi yang sangat tinggi dengan gaji yang lumayan besar juga, karena guru-guru di sana juga memiliki kualifikasi yang sangat bagus dan juga sistem pendidikan di Finlandia yang terakhir adalah kebijakan pendidikan yang berdasarkan hasil penelitian. Jadi setiap kebijakan pendidikan yang ada di Finlandia di sana harus didasarkan dengan hasil penelitian, tidak hanya berdasarkan politik atau apapun itu. Next slide. Oke, sekarang masuk ke sistem pendidikan di Cina. Seperti yang kita ketahui, Cina merupakan negara... Dina bisa agak lebih besar, Dina. Bentrok suaranya. Ibu nggak terlalu dengar suaramu, Dina. Agak besar. Ini udah kedengaran belum, Bu? Nah, oke. Bagusan yang kayak gini. Oke, ya begini aja deh. Ya, diulang ya. Jadi, Cina merupakan negara maju dengan penduduk terpadat di dunia, serta menjadi negara dengan pendidikan terbaik juga di dunia. Next. Dilihat dari orientasi pendidikannya, tujuan pendidikan nasional di Cina adalah untuk mempersiapkan pelajar mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, dan estetika sesuai dengan bidang pekerjaannya agar kelak menjadi pekerja sosialis yang memiliki idealisme, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki karakter yang kuat dan disiplin. Next. Nah, filsafat pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina sampai saat ini masih sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kuno, terutama dalam ajaran Konfusianisme. Konfusianisme ini adalah kepercayaan yang berasal dari Cina yang mengajarkan untuk meningkatkan moral dan etika manusia untuk menciptakan hidup yang harmonis dan saling mengasihi. Tapi Konfusianisme ini bukan aliran agama, melainkan ajaran falsafah hidup yang tidak mengesampingkan ajaran lama. Praktik Konfusianisme ini juga menghasilkan lulusan dengan peringkat teratas yang juga berdampak perekonomian di negara Cina. Kemudian filsuf Sun Tzu yang terkenal dengan ajarannya belajar terus sampai mati dan hanya kematianlah yang menghentikannya menjadi semboyan Kementerian Pendidikan di negara Cina sekarang. Dapat dilihat bahwa pendidikan di negara Cina itu menjadi hal yang krusial
dan sangat penting guna meningkatkan kualitas hidup di negara Cina dan terciptanya SDM yang berkualitas. Lalu lanjut ke sistem manajemen pendidikan di negara Cina. Pola sistem manajemen pendidikan di Cina adalah transsentralisasi, yang berarti mulai dari tingkat provinsi, kota, dan kabupaten hingga tingkat-tingkat setara dengan kota media itu tersentralisasi guna memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata dengan tujuan pelajar mendapat kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan di Cina. Next. Lanjut ke kurikulum. Kurikulum pendidikan di Cina itu dirumuskan oleh State Education Commission atau SEDC yang fleksibel dan bervariasi atas dasar kemampuan dan karakteristik wilayah, kota, dan desa dengan memberikan keleluasaan bagi daerah atau pedesaan untuk menambah kurikulum lokal. Sebagai contoh, di pendidikan sekolah dasar itu ada 10 mata pelajaran dan terdapat perbedaan kurikulum di desa dan perkotaan. Jadi kalau di desa itu ada tambahan pelajaran yaitu pelajaran pertanian, dan untuk di kota itu ada pelajaran tambahan olahraga. Kemudian di SMP ada 13 mata pelajaran dan SMA disesuaikan dengan minat siswa. Untuk penjelasan mengenai SD, SMP, SMA akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Next. Oke, jadi ini tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di China itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah basic education, yang dibagi juga menjadi 2, yaitu pendidikan prasekolah dan pendidikan sekolah dasar. Pendidikan prasekolah ini sudah termasuk pendidikan formal ya, jadi dimulai dari anak usia 3 tahun dan dijalankan selama 3 tahun juga. Kemudian ada pendidikan sekolah dasar yang dimulai pada usia 6-7 tahun yang dilaksanakan selama 6 tahun. Mata pelajaran di pendidikan sekolah dasar ini ada sains, geografi, sejarah, matematika, bahasa Cina, pendidikan moral, pendidikan politik, dan sebagainya. Next. Jenjang pendidikan yang kedua adalah technical and vocational education, yang dibagi juga menjadi 2, yaitu ada pendidikan menengah akademik, terdiri dari SMP dan SMA. SMP itu tingkat junior yang berlangsung juga 3 tahun sama seperti di Indonesia dengan 13 mata pelajaran. Nah, dari SMP ke SMA ini ada namanya ujian Zhongkao, yaitu ujian ujian tertulis dengan mata pelajaran umum di Cina untuk menentukan apakah siswa SMP ini layak untuk melanjutkan ke SMA atau ke SMK kejuruan. Lalu yang kedua ada SMA, yaitu tingkat senior yang berlangsung juga selama 3 tahun yang dibagi menjadi kelas sains dan sosial. Kemudian untuk menyaring dari SMA ke perkuliahan atau ke jenjang berikutnya ada namanya ujian Gaokao. Lalu yang kedua ada pendidikan menengah kejuruan atau teknik, yaitu dengan memberikan pelatihan keahlian di bidang pertanian, manajerial, ketenaga kerjaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terlatih. Lalu jenjang pendidikan yang ketiga itu ada namanya higher education, yang diklasifikasi menjadi 3 sama seperti di Indonesia juga. Jenjang yang pertama itu ada Dazuan atau tingkat D2 atau D3. Lalu ada Benke setara dengan Strata 1 atau Diploma 4. Lalu jenjang yang kedua itu ada namanya Soshi setara dengan S2, dan jenjang yang ketiga itu ada Boshi yang setara dengan S3. Dan terakhir itu ada namanya pendidikan adult education. Adult education ini adalah pendidikan dewasa yang ditujukan untuk semua warga negara untuk bisa mendapat pendidikan profesional dari seumur hidup sesuai dengan bidang teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan politik, dengan tujuan supaya semua warga negara itu bekerja dan mewujudkan pembangunan di Cina secara menyeluruh melalui pengembangan sumber daya pribadi mereka, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta mengoptimalkan kepribadian mereka sesuai dengan kebutuhan yang berbeda dalam hidup. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai waktu belajar di Cina. Pembagian jam sekolah di Cina itu untuk kategori SD mulai dari jam 8 sampai jam 3. Ya. Bahkan di SD pun
mereka udah diajarin untuk full day of school ya, dari pagi sampai sore. Untuk jenjang SMP dan SMA dari sekitar jam 7:30 sampai jam 5 dengan tambahan 2 jam dari SD. Kemudian belum termasuk kelas tambahan yang biasanya dimulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi rata-rata durasi waktu belajar di Cina itu kalau untuk SD bisa sampai 8 jam dan untuk SMP dan SMA itu di atas 10 jam ya. Dan menurut artikel yang saya baca, orang tua di Cina itu berlomba-lomba untuk untuk memberikan kelas tambahan bagi anak-anaknya karena jiwa kompetitif di Cina itu tinggi, supaya anak-anak mereka itu tidak kalah saing dengan anak-anak yang lainnya. Lalu untuk tahun akademik di Cina itu terbagi menjadi 2, yaitu Februari dan sampai pertengahan Juli. Lalu pergantian semester mulai dari September sampai pertengahan Januari. Next. Ya, kemudian di sini ada tentang tenaga pendidik. Pendidikan guru di Cina dibagi menjadi 2, yaitu pre-service dan in-service education, yang dilaksanakan oleh universitas, kejuruan, atau lembaga diklat. Pre-service education itu pelatihan yang diwajibkan oleh pemerintah Cina untuk memproses seleksi seorang guru supaya layak untuk mengajar siswa di sana. Kemudian setelah pre-service education masuk ke tahap in-service education. Pendidikan in-service ini adalah pendidikan wajib yang dilakukan oleh setiap guru untuk mempertahankan jenjang karirnya. Lewat pendidikan in-service inilah guru baru bisa mendapat kenaikan pangkat atau kenaikan gaji. Tapi nggak semata-mata dinilai dari pendapatannya ya. Kenapa dibilang wajib? Karena di Cina itu kan mementingkan pendidikan. Pendidikan itu sebagai nomor 1 dan guru menjadi profesi yang sangat ditinggikan di sana. Untuk meningkatkan kualitas guru itulah diwajibkan mengikuti in-service education. Next. Untuk menutup penjelasan tentang pendidikan di Cina, saya akan memberikan beberapa fakta tentang budaya pendidikan di sana. Yang pertama itu adalah gizi makanan harus seimbang. Jadi waktu makan siang di sana itu digunakan oleh para murid untuk makan di kantin dan beristirahat di sana. Dan menu makanan yang disediakan itu harus yang bergizi supaya asupan makanannya itu terjaga dan siswa-siswanya tetap sehat demi menunjang kemampuan berpikir siswa. Begitu. Kemudian yang kedua, guru diperlakukan dengan sangat hormat, sama seperti Finalia tadi. Dikatakan bahwa guru menjadi profesi yang tertinggi di sana untuk menunjang pendidikan di negara Cina ya. Kenapa dibilang bahwa guru diperlakukan dengan sangat hormat? Karena Cina itu dididik sangat keras supaya memiliki kepribadian dan karakter yang kuat dalam bersekolah, dalam menghargai orang lain, supaya guru pun bisa dihargai oleh murid-muridnya di kelas. Lalu yang ketiga ada pedoman dan prinsip hidup yang kuat. Dari kecil, dari pendidikan dasar pun mereka sudah dididik untuk memahami nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang kuat, terlebih lagi untuk keterampilan dalam bekerja, menghargai orang lain, itu yang menjadikan Cina itu punya karakter dan nilai tersendiri untuk siswa-siswanya di sana. Lalu yang keempat itu rutin melakukan senam di sekolah. Sebelum dan sesudah pelajaran, siswa itu diwajibkan untuk mengikuti senam atau pemanasan yang dipimpin oleh guru. Kenapa? Supaya energi mereka itu ke-charge dan memiliki semangat untuk menerima pelajaran di sekolah. Lalu yang kelima, ranking yang diperbarui setiap hari untuk memotivasi murid belajar lebih giat lagi. Tidak seperti di Indonesia kan biasanya kalau ranking itu ada di akhir semester. Tapi kalau di Cina itu setiap hari, karena seperti yang saya bilang tadi, jiwa kompetitif di Cina itu sangat ketat dan sangat tinggi ya. Makanya ranking itu ditunjukkan di kelas atau bahkan di papan sekolah tuh setiap hari supaya
murid itu tahu mereka ada di titik mana, mereka mengalami penurunan, dan dari situ mereka bisa evaluasi belajar mereka supaya bisa meningkatkan kemampuan gitu. Lalu yang terakhir adalah berlaku hukuman yang tegas di sekolah. Kebanyakan sekolah di Cina itu ternyata masih menerapkan hukuman fisik bagi siswanya. Karena kan karena guru itu karena guru berhak untuk menghukum siswa melalui hukuman fisik seperti menampar atau memukul dengan tongkat maupun penggaris untuk menimbulkan kesadaran bagi siswa bahwa setiap kesalahan yang dilakukan itu tidak bisa ditoleransi, dan di situ guru juga mendidik lebih disiplin lagi supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Sekian penjelasan tentang pendidikan di Cina. Akan dilanjutkan pendidikan di Jepang. Dina, sebelum kita lanjut, itu yang berlaku hukuman fisik ambil dari artikel ya? Iya, Bu. Oh ya udah. Soalnya ibu belum pernah baca terkait hal ini. Nah, oke. Oh iya, ada kok sumbernya, Bu, ya. Ya udah. Lanjutkan. Sistem pendidikan Jepang akan saya jelaskan sedikit di sini. Next, Mar. Sistem pendidikan di Jepang dibagi menjadi 3. Ada pendidikan formal, berbasis moral, dan pendidikan seumur hidup. Formal yang dimaksud adalah pendidikan yang biasanya kita jalani juga seperti di sekolah. Dan pendidikan berbasis moral itu pendidikan yang dibangun dari rumah, seperti kita layaknya di keluarga. Dan pendidikan seumur hidup atau yang biasa disebut long life learner itu biasa muncul dari masyarakat itu sendiri. Next. Di Jepang, sekolah terbagi menjadi 2, yaitu sekolah negeri Kokuritsugakko atau sekolah swasta Shiritsugakko. Sekolah negeri itu dikepalai atau diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Tetapi ada beberapa juga sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Sedangkan kalau sekolah swasta itu diselenggarakan oleh badan hukum. Next, Mar. Di Jepang juga ada taman kanak-kanak yang biasanya disebut dengan Yochien dan Hoikuen. Perbedaannya adalah jika Hoikuen itu jam sekolahnya mulai pukul 8 sampai pukul 1. Sedangkan Yochien mulai dari 7 pagi sampai 7 malam. Waktunya lebih lama dan lebih panjang dari dari Hoikuen diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja biasanya. Untuk anak-anak yang ingin dimasukkan ke Yochien harus ada surat keterangan bahwa kedua orang tua bekerja. Next, Mar. Ya, di sini bisa kita lihat perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan di Jepang. Yang pertama ada jam sekolah. Jam sekolah di Jepang itu mulai dari jam 8 sampai jam 3. Sedangkan di Indonesia mulai dari jam 7 biasanya sampai jam 3. Di Indonesia lebih lama 1 jam. Di Jepang apabila siswa datang terlambat, maka akan dimintakan surat perjanjian atau tidak mengulanginya lagi. Sedangkan kalau di Indonesia itu biasanya diberikan hukuman seperti berdiri di tiang bendera. Ini bagus nih, besok kalau mahasiswa telat pakai hukuman surat orang tua. Dan yang kedua ada etika dan kedisiplinan. Murid atau siswa di Jepang baru mengikuti ujian mata pelajaran ketika sudah berada di grade 4 atau kelas 4, setara dengan anak yang berumur 10 tahun. Dikarenakan pada usia 3 tahun awal, anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari serta nilai sopan santun. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi. Begitu juga etika yang mengalami kemerosotan. Dan yang ketiga, ada bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Bidang studi yang dipelajari di sekolah yang ada di Jepang lebih sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia. Sehingga siswa bisa lebih fokus ke mata pelajaran yang ia senangi. Dan sedangkan di Indonesia, siswa diharapkan bisa menguasai banyak mata pelajaran. Hal itu membuat siswa merasa tertekan dan merasa jenuh di sekolah. Dan yang keempat, ada pola pikir siswa. Murid di Jepang lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah atau problem solving, berpikir lebih kritis dalam proses pembelajaran.
Di Indonesia, anak-anak lebih sering diajak untuk menghafal oleh guru yang ada di sekolah. Dan yang kelima ada seragam sekolah. Siswi di Jepang menggunakan ada kebersihan sekolah. Di Jepang, siswa setiap pulang jam 3 sore, anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan osoji. Tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan sedangkan di Indonesia, anak-anak membersihkan sekolah di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Dan yang terakhir, yang keenam, seragam sekolah. Siswi di Jepang menggunakan pakaian seperti baju pelaut, dan laki-laki menggunakan seragam seperti militer. Bajunya tebal dan lengan panjang. Dan sedangkan di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda-beda seperti merah putih, batik, dan pramuka. Next. Selanjutnya, tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan di Jepang, yaitu yang pertama, mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pikiran maupun jasmani. Yang ketiga, mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat, setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang kelima, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Yang keenam, pengembangan sikap bertanggung jawab terhadap setiap pembebanan pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Yang ketujuh, meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara dan menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem pendidikan di Indonesia. Kelebihan dari menggunakan sistem pendidikan Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, sistem yang transparan. Dalam pendidikan Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Berkat hal ini, wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut serta mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Pemerintah di masa ini sedang menggalakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi istilah daerah terpencil. Pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi setiap sekolah. Belum lagi, adanya sistem zonasi baru-baru ini membuat semua sekolah negeri yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tak ada lagi yang dijuluki sekolah favorit. Dahulu, peserta didik beramai-ramai mendaftar ke sekolah yang dianggap unggul di tengah masyarakat. Namun dengan sistem zonasi yang baru beberapa tahun terakhir diterapkan, penerimaan murid hanya mempertimbangkan daerah dan umur. Yang ketiga, biaya pendidikan yang terjangkau. Peserta didik di negeri ini tak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Negara sudah menanggung biaya tersebut. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara atau biasa yang disebut dengan APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ada kurikulum disusun oleh orang-orang ahli dan berpengalaman. Dahulu kurikulum hanya disusun oleh para ahli, namun sejak adanya kurikulum 2013 atau biasa yang disebut dengan Kurtilas, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang langsung terjun ke lapangan, sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik. Dan juga kekurangan menggunakan sistem pendidikan Indonesia ada 5, yaitu penyebaran sarana pendidikan yang belum merata. Masih banyak daerah terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Pemerintah bukannya tinggal diam dengan keadaan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan perekrutan tenaga pendidik untuk ditempatkan di daerah pendalaman atau terpencil. Namun, tenaga pendidik yang telah diangkat menjadi PNS atau biasanya disebut dengan pegawai negeri sipil untuk mengajari daerah terpencil atau pendalam tersebut, tak sedikit yang mengajukan pindah lokasi mengajar. Alhasil, kepindahan tenaga pendidik tersebut membuat daerah yang ditinggalkan mengalami kekurangan tenaga pendidik. Yang kedua, tenaga pendidik yang belum merata. Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih tertinggal, kekurangan jumlah guru yang berkualitas.
Yang ketiga, kurikulum masih bersifat teoritis. Sejak awal, kurikulum Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada banyak hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill. Yang keempat, sarana pendidikan yang tak merata. Hal yang tak kalah penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terbukti ada ketimpangan yang cukup lebar antara sarana dan prasarana yang ada di kota dengan sarana prasarana yang ada di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya serius dalam mengatasi masalah ketidakmerataan penyediaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan agar setiap generasi muda bangsa bisa menikmati pendidikan yang sama. Yang kelima, penyelewengan dana pendidikan yang masih terjadi. Alokasi dana untuk pendidikan dari APBN atau biasa yang disebut anggaran perencanaan belanja negara mencapai 20%. Suatu jumlah yang sangat luar biasa, namun hal tersebut masih kontras dengan progres pendidikan di Indonesia yang masih belum terlalu maksimal. Tak bisa dipungkiri bahwa penyelewengan dana pendidikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu jawaban kenapa pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penyelewengan dana pendidikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat pembangunan sarana pendidikan menjadi tidak maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu transparansi rincian penggunaan anggaran serta penerapan hukuman berat bagi oknum yang menyelewengkan dana-dana yang digunakan untuk keperluan pendidikan. Sekian pemaparan materi kami dari kelompok 5 tentang membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia, China, dan Jepang. Apakah ada pertanyaan? Oke, sekarang sudah. Siapa ini yang ingin bertanya? Mungkin bisa di stop screen, Umar. Boleh, Bu. Mungkin pertanyaan dari Ibu untuk kelompok ya. Tadi kan sudah disampaikan ada Indonesia, dulu Anda sudah membandingkan Jepang dengan Indonesia, Finlandia, ya, Cina. Kira-kira kalau dari negara-negara yang tadi sudah disampaikan, sistem pendidikan mana yang paling kaku? Ya, yang agak kurang lentur menurut Anda? Itu pertanyaan pertama dari Ibu. Oke, untuk teman yang lainnya ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Oh, boleh Gaida, silakan Gaida. Menurut kelompok kalian tuh sebenarnya sistem ranking itu dibutuhkan atau tidak? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di Finlandia kan tidak menerapkan sistem ranking karena mereka menganggap semua itu sama, jadi tidak ada kesenjangan dalam pembelajaran. Sedangkan di Asia cenderung lebih sering menerapkan sistem ranking karena dianggap bisa memotivasi para pelajar lain untuk terus berlomba-lomba untuk makin banyak menambah jam pelajaran. Karena dianggap semakin banyak jam pelajaran, maka pembelajaran yang didapat juga semakin banyak kan. Menurut kalian tuh penting atau enggak adanya sistem ranking? Makasih. Selain Gaida, siapa lagi? Ada? Izin bertanya, Bu. Boleh, Marsyanda. Jadi mau nanya tentang sistem pendidikan Finlandia. Tadi kan kita tahu ya, Finlandia itu kayak mulai dari wajib belajar 9 tahun, terus ya ada istirahat 15 menit di antara pembelajaran, terus PR-nya lebih dikit. Nah, kalau dibandingin sama negara lain kan ini terkesannya tuh lebih fleksibel ya sistem pendidikan. Nah, apakah dengan sistem pendidikan yang fleksibel ini tuh siswa-siswanya tuh masih tetap bisa memenuhi kebutuhan pengetahuannya atau enggak? Sementara kita tahu kayak di Indonesia aja yang jam pelajarannya relatif lebih lama gitu, itu aja kita masih banyak kurangan, begitu pun juga dengan Cina yang sampai malam segala macam. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan sistem pendidikan Finlandia yang fleksibel tersebut masih bisa memenuhi kebutuhan pengetahuan yang seharusnya gitu loh? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih.
Oke, karena sudah Marsyanda, Gaida, Ibu, satu aja lagi pertanyaan. Biar dulu Bapaknya dapat pertanyaan. Siapa? Febrian. Ya, silakan. Ya. Sebelumnya izin bertanya untuk kelompok 5, saya Febrian Yufrianda dari kelompok 3. Saya bertanya untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sistem pendidikan di Indonesia atau pola pikir dari guru di banyak sekolah menurut saya masih rasis. Kenapa saya sebut rasis? Karena menurut saya seringkali dikaitkan bahwa anak yang pintar adalah anak yang mendapatkan nilai tinggi. Dan banyak standarisasi yang menurut saya tidak fair seperti UN atau US yang hanya dilaksanakan yang ditentukan hanya dalam seminggu untuk masa waktu belajar 3 tahun. Saya analogikan seperti ini tuh standar kelulusan dari negara kita, kan di dalam itu banyak macam-macam manusia ya, macam-macam bentuk dari pola pikir juga udah beda, kan nggak bisa kita sama ratakan juga. Nah, padahal banyak aspek atau indikator lain yang dapat dinilai dari guru tersebut untuk menilai anak itu pintar atau tidaknya. Pertanyaannya, menurut kelompok 5, apa yang harus dirubah dari sistem kita ini agar bukan hanya nilailah yang memutuskan anak itu pintar atau tidaknya? Terima kasih. Oke, sambil menunggu teman-teman menjawab, kita absen ya. Memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya, kalau ditanyakan sistem pendidikan mana yang sangat humanis, jawabannya Finlandia. Kita absen dulu. Salva. Hadir, Bu. Hadir ya. Marsa. Hadir, Bu. Lutfi. Hadir, Bu. Nanda Eka. Hadir, Bu. Ya, siap. Bro Bucu, izin menambahkan Bro sedikit. Ya, silakan. Untuk proposal itu Bapak Ibu untuk 3 tahun ya. Muhammad Kausar. Hadir, Ibu. Ini supaya terlihat Risilia. di tahun terakhir. Hadir, Bu. Jos Nadia. Hadir, Bu. Perluan administrasi Bapak Ibu. Egan Alif. Hadir, Ibu. Arya. Bro Bucu sudah menyampaikan, nanti kita akan ada diskusi verifikasi. Arya hadir ya. Rosa Aulia. Hadir, Bu. Marsyanda, tadi nanya ya Marsyanda. Kristina. Hadir, Bu. Novalino. Hadir, Bu. Farid Rafi. Hadir, Bu. Sebagai anggota PMD nantinya. Muhammad Aska. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Bu. Bisa dibaca di panel. Ripka Angela. Hadir, Ibu. Khairul. Hadir, Bu. Tunggu sebentar Ibu potong. Ini ada yang tanya. Oke. Audina. Iya, Bu. Audina, ada yang presentasi ya. Gaida yang presentasi. Gibran. Hadir, Ibu. Ivanka. Hadir, Bu. Ya. Gino Priano. Hadir, Bu. Fakraji Setiawan. Oh iya, oke. Adam Fikri. Hadir, Bu. Aurelia Siva. Hadir, Bu. Ibnu Afif. Hadir, Bu.
Muhammad Bintang. Hadir, Bu. Iqmal Niami. Hadir, Bu. Jabar Maulid. Jabar. Ibu, mohon maaf, tadi si Jabar ngabarin saya, Bu, katanya rumahnya mati lampu, Bu. Oh, oke. Dia pakai kuota darurat tadi, Bu. Oh iya. Biasanya dia rajin memang. Iya, Bu, Haikal. selalu. Hadir, Bu. Nurul Andini. Hadir Ibu. Alia Regina. Hadir Ibu. Umar Fakri. Hadir, Bu. Mas Dwi. Hadir, Bu. Nur Hadi. Hadir, Bu. Ahmad Azharuddin. Hadir, Bu. Jafar. Hadir, Bu. Alif Nur. Hadir, Bu. Gilbert. Oke. Nova. Hadir Bu. Muhammad Anwar. Hadir, Bu. Peter hadir. Peter selalu datang nih awal. Adit. Hadir, Bu. Ririn. Hadir, Bu. Mas hadir. Aryananda. Hadir, Bu. Alamsyah. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Febrian. Hadir, Bu. Sudah, Umar sudah bisa dijawab. Bahkan sebenarnya kalaupun ada kata iya, itu boleh dicantumkan, tapi yang mendaftar itu komprehensif. Itu tidak masalah, tapi PPM yang nanti dibawa oleh PPM sebagai tujuan. Saya rasa itu Saya izin menjawab pertanyaan dari Marsyanda atau Syanda. Tadi kan Syanda bertanya tentang negara Finlandia. Jadi kalau dibandingin dengan negara lain kan Finlandia emang lebih fleksibel. Nah, apakah dengan fleksibilitas itu siswanya masih bisa memenuhi pengetahuannya atau enggak? Jadi jawabannya, kalau di Finlandia sendiri dan menurut penelitian dengan cara jam waktu belajar yang sebenarnya nggak fleksibel juga sih. Jadi kalau di Finlandia itu 45 menit belajar, habis itu dia istirahat 15 menit, habis itu belajar lagi selama 40 menit, habis itu istirahat lagi 15 menit. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam satu hari mereka sekolah, itu mereka bisa mendapatkan waktu 75 menit untuk istirahat. Dan menurut penelitian di Finlandia sendiri, dengan cara seperti itu, dengan cara seperti itu malah metode ini tuh paling bagus untuk siswa. Jadi siswa dapat menunjukkan performa yang sangat baik dan bisa mengerjakan tugas lebih baik jika terdapat waktu 15 menit setelah belajar 45 menit. Bedanya kalau di Indonesia kan emang jam waktu belajarnya emang panjang, tapi kita waktu istirahatnya tuh nggak sepanjang itu. Jadi kalau di Indonesia kan misalnya kita biasanya pagi-pagi ada 4 mata pelajaran, 45 kali 4, baru kita istirahat selama 30 menit. Habis itu kita belajar lagi, dan sedangkan biasanya siswa-siswa di Indonesia itu sama 4 jam pelajaran pertama itu udah mumet banget, kadang udah ada yang gak mood. Sedangkan kalau di Finlandia itu 45 menit belajar, habis itu istirahat, terus belajar lagi, istirahat lagi. Jadi nggak harus belajar selama 4 jam, habis itu baru istirahat. Dan kalau kebijakan di Finlandia sendiri itu juga udah diatur dalam undang-undang, dan hal ini didasari oleh keyakinan yang mendalam bahwa seorang anak harus tetap menjadi seorang anak pada masanya. Jadi mereka tuh nggak harus tumbuh dengan cepat dengan menjadi seorang penghafal serta peserta ujian-ujian yang berat. Jadi benar-benar kalau di Finlandia itu
fleksibilitas yang ada di pendidikan di Finlandia itu malah membantu setiap anak untuk mengerti setiap materinya. Jadi sudah pasti pengetahuan yang dimiliki oleh setiap siswa juga terpenuhi. Oke, good, gimana jawabannya? Jadi begini, Mas, Mas Sayang tanya ya. Perbedaan mendasar, kenapa akhirnya Indonesia tidak seperti Finlandia? Jumlah siswa yang ada di dalam kelas itu berbeda. Kalau di Finlandia itu jumlah satu kelasnya itu 15 anak. Bisa kita bayangkan ya, kayak misalkan ibu ngajar 15 mahasiswa, dengan ibu mengajar 45 mahasiswa, ketuntasannya sangat berbeda. Kalau 15 tuh kita bisa jauh lebih melihat kemajuan belajar masing-masing peserta didik. Kalau 45 itu tidak bisa. Kayak misalkan kenapa ibu selalu absen ya. Semua kelas ibu pasti ibu akan absen karena ibu mau mengenali siapa mahasiswa yang paling tidak minimal ibu mengetahui dari kerajinannya dia hadir saja, itu akan terdetek. Di Finlandia dia tidak hanya menekankan kepada aspek sikap, tetapi aspek pengetahuan itu pun tuntas diajarkan oleh guru. Misalkan Ivanka dalam belajar mengalami kesulitan. Guru itu benar-benar duduk bersanding dengan siswanya dan mereka guru-gurunya itu mau dihubungi kapanpun oleh siswanya karena menganggapnya sebagai partner di dalam belajar ya. Jadi duduk bersama lalu memberikan bimbingan yang enak kepada setiap orang dan harus ketika seorang anak dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya itu benar-benar harus tuntas bukan tuntas materinya tetapi tuntas di dalam belajarnya. Makanya kenapa di Finlandia itu meniadakan konsep sistem evaluasi yang digunakan untuk memasuki jenjang pendidikan tertentu. Kalau di Indonesia beda ya. Kalau misalkan Anda sudah lulus di bangku SMP lalu kemudian Anda lanjut ke bangku SMA, itu ada nilai yang menjadi patokan. Anda nilainya bagus, maka akan Anda berimbas kepada sekolah yang bagus. Kalau di Finlandia tidak, semua sekolah di Finlandia bagus. Semua kompetensi yang dimiliki oleh gurunya sama persis, ada sertifikasinya ya. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya PPG atau pendidikan profesi untuk guru itu tidak bisa untuk semua guru. Biasanya sifatnya adalah undangan. Tetapi kalau di Finlandia ketika dia mau mendapatkan SIM mengajar itu harus sudah profesi dulu ya. Jadi harus digembleng. Nilainya juga paling tinggi di antara lulusan prodi lainnya ya. Kayak misalkan dokter itu kalah dengan guru kalau di Finlandia. Ya, itu yang akhirnya membuat sistem mereka itu bahagia, sistem pendidikannya bagus, tertata dengan apik, tidak adanya kesenjangan pengetahuan di masing-masing siswa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kayak tadi misalkan Marsana tanya ya, apakah untuk penguasaan pengetahuannya itu akan gimana-gimana? Karena dia tuntas, itu dia akan bagus. Tetapi tidak demikian dengan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia, kalau Anda dapat jelek dan Anda tidak tuntas, ya ke depannya juga nggak akan tuntas. Karena itu persoalannya sulit, mau dituntaskan. Anaknya banyak, beban kurikulum kita di dalam belajarnya juga cukup berat ya. Anak SD misalkan dia harus berapa mata pelajaran itu semuanya harus dikuasai, itu nggak mungkin. Jadi kalau kita bilang kurikulum di Indonesia itu kita ibaratkan seperti lingkaran ini ya, lingkaran setan ya, yang nggak akan bisa diputus gitu, yang susah untuk memutusnya. Kita bisa memutusnya kalau memang di masyarakat itu tidak dikenal dengan sistem penilaian berbasis angka. Kalau masih bernilai berbasis angka tetap saja akan berlanjut, itu namanya sistem nilai. Dan sistem nilai itu akan terlihat jelas. Kalau Ivanka nilainya 30, mohon maaf, misalkan Ivanka berarti bodoh nih, siswa yang bodoh. Umar nilainya 90, di atas kertas, mau bagaimana usahanya kita akan tetap menganggap Umar itu bagus karena nilainya adalah 90. Ketika untuk menjadi seorang dosen pun IPK ibu nggak boleh di bawah 3,5. Untuk menjadi dosen itu minimal harus 3,5 IPK-nya. Itu aja sudah disaring ya dari segi situ. Jadi kalau misalkan kamu tes CPNS, kamu lihat ada beberapa kementerian akan memotong gitu biasanya. Hanya berapa orang yang lolos administrasi. Kalau lolos administrasi kan IPK-nya berarti harus tinggi. Nah itu aja udah membuat lingkaran yang nggak bisa diputus gitu. Kecuali kalau kita berbicara dengan perusahaan-perusahaan swasta ya, sektor swasta yang startup itu kan mungkin sekarang tidak hanya ijazah IP tinggi tapi dibutuhkan skill yang lain. Tetapi ketika Anda mau memasuki pekerjaan yang sifatnya pemerintahan ya nilai itu tetap
tetap masih dianggap sangat penting di Indonesia, dan itu kita makanya nggak akan bisa seperti Finlandia, karena untuk mengubah sistemnya itu yang butuh usaha yang cukup keras ya. Kira-kira gitu Marsanda, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Danaya. Tadi pertanyaannya adalah apakah sistem peringkat di Indonesia itu penting atau tidak? Kalau menurut saya pribadi tidak penting sih, karena kan sebenarnya peringkat itu didapatkan dari penilaian kriteria yang dari KKM itu, apakah nilainya itu udah tuntas dari KKM atau tidak. Jadi sebenarnya yang penting itu sebenarnya KKM-nya, bukan peringkatnya itu. Jadi yang penting siswa tersebut sudah mencapai KKM-nya. Jadi peringkat itu sendiri menurut saya tidak penting. Terus juga dengan adanya sistem peringkat tersebut, secara tidak sadar itu akan mengkategorikan siswa yang berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah. Hal tersebut tentunya berdampak buruk terhadap mental siswanya tersebut juga, karena secara tidak sadar ada tuntutan untuk kita selalu ingin menunjukkan kemampuan kita dengan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, padahal belum tentu peringkat tinggi itu bisa kita sendiri gitu loh. Jadi menurut saya peringkat itu tidak penting sih. Yang penting siswa tersebut sudah mencapai KKM-nya, itu juga sudah penting. Jadi sebenarnya kalau nggak ada peringkat pun tidak apa-apa, yang penting ada KKM itu sendiri. Nah, terus juga selain itu dengan adanya KKM, adanya peringkat itu juga membuat murid-murid tuh jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan kebanyakan bukannya memotivasi untuk jadi belajar lebih sering, namun jadi mencari cara gimana caranya biar dapat nilai bagus dengan cara-cara yang curang. Kebanyakan kan gitu tuh, makanya banyak banget yang nyontek pas ujian, karena sistem pendidikan Indonesia sendiri itu yang sangat berorientasi dengan nilai. Seperti itu aja sih jawaban dari saya. Oke, Ibu tambahkan ya Salva, bagus. Jadi memang kalau di sekolah itu kan ada KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Itu adalah skor yang harus dilewati oleh peserta didik, atau kita katakan bahwa dia itu sudah berhasil menguasai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dulu di jenjang sekolah dasar itu ada peringkat ya. Jadi ada peringkat 1 sampai yang paling bontot kalau siswanya itu sebanyak 45, maka peringkat 45 itu ada. Nah, akhirnya kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sadar bahwa peringkat itu jadi menspesialisasikan menspesialisasikan mahasiswa, melabeli siswa dengan istilah pintar ataupun bodoh. Kalau bagi yang peringkat 10 besar lah, paling enggak kan dia bangga ya, dia senang dengan prestasinya, itu bagus, meningkatkan motivasi. Tapi kalau yang buntut-buntut belakangnya itu enggak bagus. Lalu kemudian perkembangannya berubah. Akhirnya hanya 10 besar saja yang diumumkan. Lalu kemudian lama-lama hilang peringkat itu ya. Nah, Ibu nggak tahu kalau di jenjang SMA, Salva waktu dulu SMA-nya ada peringkat nggak? Di zaman Ibu SMA masih ada peringkat? Masih ada peringkat ya?
Ya, kalau dianggapnya kalau dia sekolah menengah ada peringkat, itu biasanya kalau anak-anak sekolah menengah itu dia lebih kuat secara psikologisnya ya, mengatakan bahwa oh saya itu peringkat sekian, saya itu peringkat sekian. Ibu aja ya, ibu di SMA itu peringkat kelas 1, kelas 2, atau kalau kita katakan kelas berapa, kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11 itu ibu nggak dapat peringkat karena ibu nggak bisa IPA. IPA ibu itu jelek, jadi dia menarik nilai yang lainnya. Tapi kalau ketika di IPS ibu nilainya bagus, ibu peringkat 2 kalau di IPS, makanya ibu bingung, oh ini ada yang salah berarti kan dengan sistem pendidikannya. Nah, itu terlihat ya kalau bagi ibu ya, orang yang tidak mendapatkan peringkat yang baik dulu di sekolahnya. Kayaknya kalau lihat anak-anak itu tuh kok bisa ya mereka seperti itu. Sebetulnya ada plusnya juga ya. Kita memotivasi kita, tapi ada juga minder ya. Kalau kita bilang minder lah, karena dia kelihatannya anak-anak pintar, dan cenderungnya anak-anak pintar itu karena dia terbiasa dengan kompetisi. Jadi kesannya tuh apa-apa tuh persaingan gitu loh. Jadi kamu tahulah ya. Nah itu kan terjadi itu di Korea Selatan. Tunggu sebentar ya, Ibu pamit dulu. Nah, itu jadi begitu ya. Kalau di Korea Selatan, di Jepang, dan di Cina, tingkat bunuh dirinya tinggi, termasuk di Singapura, tingkat bunuh dirinya kenapa tinggi? Pertama, kompetisinya sangat tinggi di sana. Kalau di Cina, bahkan ya, kalau misalkan Audina ini dari SD sampai SMA-nya itu sekolahnya adalah sekolah-sekolah yang bukan favorit, nanti kalau dia mendapatkan level pekerjaan, ya dia akan berada di level pekerjaan yang mengutamakan fisik daripada otak. Itu udah terbantu. Jadi kenapa orang-orang di sana tuh berlomba untuk belajar supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, dia akan mendapatkan income yang istilahnya inilah ya, income yang pantas gitu, yang profesional dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya. Dan ironisnya, ketika negara-negara Asia Selatan itu sudah mengagung-agungkan kompetisi, itu diperparah dengan tidak ada pendidikan agama di dalamnya. Jerman, Belanda, Cina, Korea, Jepang nggak memasukkan agama di dalam mata pelajarannya, beda dengan di Indonesia. Makanya kenapa ya, meskipun kita juga mengatakan ya bahwa ada beberapa juga peserta didik di Indonesia yang melakukan tindakan bunuh diri, tapi kalau itu mau kita tarik garis lurus, kalau dibandingkan negara Asia Selatan jauh lebih tinggi di Asia Selatan ya daripada di Indonesia. Sedablek-dableknya peserta didik ya, dia pasti nggak akan memikirkan bunuh diri, kecuali kalau mungkin dia pegangan agamanya atau hubungan transendentalnya dia dengan Tuhan itu semakin minim. Makanya tadi pagi ada pertanyaan bagus. Kenapa di Jepang yang notabene itu pendidikan karakternya bagus, dibudidayakan untuk mengantri, ya kejujuran sangat dikedepankan, tapi tingkat bunuh dirinya masih tinggi juga ya, karena itu agamanya, dia kan nggak belajar kehidupan setelah adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, ya kan? Itu kan hanya orang-orang yang beragama aja yang belajar itu. Makanya ya kita begini, kalau Anda punya masalah, Anda punya ya istilahnya persoalan yang menurut Anda sulit, paling tidak Anda bicarakan ke orang yang terdekat, ya, karena itu akan menuntaskan permasalahan. Jadi tapi ingat, yang namanya masalah itu semua orang wajar ya. Kayak misalkan penyelesaian skripsi. Kemarin ada mahasiswa bimbingan PA Ibu curhat, Bu, saya kok nggak dibalas-balas WA-nya sama dosennya. Hanya dikomentarin iya dan selebihnya tidak. Ibu bilang, kamu udah berapa lama nggak dijawab sama dosen? Sudah 2 minggu, Bu. 1 minggu padahal saya sudah 3 kali 4 kali Bu WA.
Lalu ibu bilang, kamu kalau WA dosen jangan 1 minggu 3 kali 4 kali, dosennya bisa saja terganggu. Kalau kamu WA ibu 4 kali begitu bisa saja ibu blokir. Kalau Wirawiri minta hal yang sama, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan dosennya, apakah beliau sakit atau kalau beliau ada persoalan yang buat mereka tidak bisa mengoreksi proposal skripsi. Tapi paling tidak belajarnya adalah jadilah mahasiswa yang sudah belajar dewasa. Nggak ada lagi yang namanya kalau kamu punya persoalan orang tuamu yang turun langsung. Ibu punya tuh, ada mahasiswa laki-laki padahal ya. Dia bilang ke orang tuanya, Bu Ika susah dihubungin. Padahal Mars kalau WA ibu itu pasti ibu balas. Nggak mungkin ibu nggak membalas mahasiswa. Dan ibu pasti ada selalu di UNJ. Nggak mungkin ibu kemana-mana. Ibu bukan dosen terbang yang pergi kemana-mana. Dia bilang ke orang tuanya kalau Bu Ika susah dihubungin. Masa orang tua menelpon dosen? Ya, itu sudah tindakan yang ibu bilang kekanak-kanakan. Kalau kamu ada persoalan, itu boleh bicarakan dengan orang tua atau teman terdekat yang kamu percaya, tapi kita sharing pendapat. Ya, itu jadi mendewasakan kamu. Kamu belajar untuk memecahkan permasalahan. Kalau mahasiswa itu masih enak ya. Nanti kan masalah yang sesungguhnya itu ketika kamu mendapatkan ijazah, nah itu baru kamu mikir. Mas kalau dapat ijazah mikir dia mau kerja di mana. Biasanya dia luntang-lantung bisa ke UNJ makan bakso, mama minum es teh. Entah kalau pengangguran mungkin dia udah gak dapat uang jajan lagi. Pengangguran masa dikasih uang jajan. Kalau mahasiswa kan masih enak. Makanya selagi menjadi mahasiswa, belajarlah berorganisasi yang banyak. Belajarlah untuk meningkatkan soft skill kamu sehingga kamu pantas layak untuk diterima di perusahaan manapun gitu ya. Itu udah ajang kamu untuk menimba ilmu dibandingkan yang persoalan-persoalan lainnya. Kalau putus pacar, Mars jangan khawatir. Hilang 1, tumbuhkan 5. Kalau bisa setiap Jakarta itu ada kamu pacarnya. Jakarta Timur ada, Jakarta Utara ada. Selama belum nikah mah nggak apa-apa. Kecuali kalau udah nikah, nah pelakor atau pembina jangan. Kalau masih pacaran mah masih bebas. Jadi jangan hal-hal yang itu tuh diinginkan. Karena di Jepang, Cina, dan Korea Selatan itu banyak sekali tingkat bunuh diri itu ya disebabkan karena itu. Karena dia itu nggak terbiasa dengan permasalahan, lalu kemudian agamanya kurang, nggak biasa curhat di sepertiga malam dengan Tuhan, ya dia tingkat bunuh dirinya ya sudah pasti tinggi lah di sana itu. Ya, jadi begitu kira-kira. Oke, siapa lagi pertanyaannya? Habis ya, Salva? Pertanyaan Ibu ya? Pertanyaan Ibu belum dijawab ya? Ya Bu, saya ya. Ya. Tadi pertanyaan Ibu Ika adalah pendidikan di negara mana yang kaku. Menurut kelompok kami itu adalah pendidikan Cina. Karena dilihat dari jam sekolahnya aja 15 jam ya. Iya, dari SD mereka udah dididik untuk pagi sampai sore belajarnya. Kemudian masuk ke SMA mereka belum lagi tambahan les kan malamnya. Itu membuat mereka kekurangan waktu untuk mengeksplor diri di rumah, Bu. Jadi apalagi kalau anak SD disuruh dari pagi sampai sore kan mereka kekurangan waktu untuk bermainnya, untuk merasakan masa kecilnya mereka, Bu. Terus juga belum lagi ditambah tugas-tugas dan ujian-ujian yang harus mereka persiapkan. Itulah yang membuat siswa-siswa di sana merasa tertekan karena banyaknya tugas, belum lagi pelajaran yang harus mereka mengerti, dan sistem pendidikan di Cina itu terlihat bahwa tidak leluasa dan tidak fleksibel, Bu. Begitu. Oke, good. Jadi kalau di Cina, kenapa dia kaku? Karena memang sistem pemerintahannya yang komunis, yang akhirnya dia juga buat dia kaku seperti itu ya. Jam belajarnya dia sangat parah, sampai 15 jam untuk di jenjang sekolah. Maaf Bu, ya, Ibu pernah tahun baruan di Cina lama tahun 2010. Jadi kami itu pernah pergi ke area Muslim. Masjidnya bagus ya. Ibu berpikir area Muslim itu ya cuma kayak misalkan orang-orang Muslim yang punya budaya tersendiri gitu. Tapi ternyata tidak ya. Memang kalau sholatnya sama kita, semuanya sama. Tapi ternyata itu Muslim-Muslim di Cina itu amat dimarginalkan ya. Profesi dari orang-orang yang berada di area Muslim di Cina itu ternyata profesinya adalah pengemis. Ibu juga baru tahu. Jadi dia pengemis di jalan-jalan
luar dari area Muslim. Nah, karena memang dia itu komunis ya, mungkin kebanyakan juga ateis di negaranya. Jadi ya istilahnya kalau kita lihat akhirnya sistem pendidikannya ya seperti itu ya, sampai 15 jam itu berarti kalau jam 7 pagi masuk, pulangnya jam berapa? Berarti jam 10 malam ya, baru selesai ya. Bedakan dengan SMA-nya Mars. Mars, kamu sekolah SMA sampai jam berapa, Mars? Sampai jam 2:30 sih, Bu. Wah, 2:30. Wah, orang Cina kalau sampai 2:30 pasti langsung belok. Mungkin karena dia sipit, dia wajar sampai malam dia belajar. Kok kamu Mars, hidup di Indonesia? Paling enggak meskipun kita negara yang ya istilahnya masih kental sekali dengan kepercayaan adat, tapi paling tidak masih lebih humanis lah dibanding di Cina. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah habis ya, Dina? Apa ada lagi ya, Dina? Masih ada, Bu. Oh, siapa lagi? Pertanyaan dari Febrian. Belum saya jawab. Pertanyaan dari Febrian itu apa yang harus diubah di sistem kita ini agar bukan hanya nilailah yang memutuskan anak itu pintar atau tidaknya. Jawabannya itu hal yang perlu diubah adalah kualitas setiap guru yang ada. Misalnya perlu pendidikan yang baik dan benar mengenai cara menyikapi setiap perbedaan kompetensi yang dimiliki setiap murid. Seharusnya sebagai guru atau dosen yang menjadi teladan di sekolah, para guru tidak membedakan setiap murid, melainkan jika ada yang kurang mengerti dapat diberikan penjelasan atau pemaparan materi lebih lanjut. Anak tidak harus pandai di semua bidang studi atau pelajaran. Setiap anak pasti punya kelebihan di satu sisi. Mestinya pendidik berkewajiban menggali potensi anak, lalu memupuknya atas potensi tersebut. Misalnya seorang anak hanya bagus di menggambar, ya sudah, latihlah dan asahlah kemampuan menggambar tersebut sehingga anak tersebut sangat ahli dalam menggambar, supaya bisa menjadi pelukis yang handal. Atau mungkin menjadi arsitek. Sekali lagi, anak tidak mesti hebat di semua bidang studi. Hebat di menggambar tidak mesti hebat di matematika, sejarah, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Boleh saja belajar di luar keahliannya, tetapi itu hanya sebagai pelengkap pengetahuan si anak saja. Dah, terima kasih. Good, keren kelompok ini ya, udah kayak mahasiswa kependidikan, jawabannya bagus-bagus. Jadi benar, orang kalau mau sistem pendidikannya bagus, kompetensi gurunya dulu dibenahi gitu ya. Ibu itu suka ngomel-ngomelin mahasiswa, kamu itu Bu yang bagus, tapi harus bagus dulu dari dirinya. Jadi jangan cuma kayak misalkan paling gampangnya aja deh. Ibu tuh paling dulu kenapa ya? Ibu dulu kalau absen itu nggak pernah manggil-manggil begini. Jadi ibu percaya aja sama mahasiswa. Suatu kali-kalinya mahasiswa PGSD itu sekali-kalinya itu ibu mau kenal dengan mahasiswa. Coba absensi dipegang sama ibu mau tahu nama-namanya Anda, paling tidak supaya kenal aja dari segi namanya. Ternyata banyak sekali yang nitip absen. Nah, ibu itu marahnya gini, kamu jadi guru, kamu bilang ke siswa-siswanya harus rajin ya, hadirnya tepat waktu ya, gitu ya. Misalkan tidak boleh bolos, lalu kemudian jangan pernah titip absen ataupun apa gitu kalau dia jadi dosen ya. Tapi kalau dirinya dia melakukan pelanggaran begitu, ya gimana ya? Kayak misalkan nyontek. Jadi guru nyuruh mahasiswanya nggak boleh nyontek, tapi kok disuruh nyontek. Makanya waktu diuji kompetensi guru di tahun 2014, hasil kompetensi guru rata-rata nilainya 3,5 loh. Padahal anak didiknya disuruh skor nilainya 75. Adil nggak itu? Itu kan error. Gurunya rata-rata nilainya 35, siswanya disuruh 75. Bagaimana caranya bisa menghadirkan siswa yang 75 kalau nilai gurunya aja 35? Anak yang cerdas, anak yang pintar lahir dari guru yang cerdas dan pintar. Makanya kenapa di Finlandia itu guru itu pasti pintar. Nggak ada guru bodoh di Finlandia. Kan makanya wajar. Akhirnya dia sistem pendidikannya bagus. Kalau di negara kita kan ya bukan masalah kita itu nggak punya. Tapi siapa sih yang mau profesi guru? Itu pertanyaannya. Yang mau jadi profesi guru itu biasanya orang-orang yang mohon maaf ya, lulusan-lulusan yang ya daripada nanti susah-susah ya jadilah ini, atau ya orang-orang yang berada di grade kedua atau grade ketiga itu biasanya yang mau berniat jadi guru. Kalau misalkan Mars yang dia itu PMDK segala macam nilainya bagus, orientasinya pasti beda. Anak-anak SMA juga pasti kalau ditanyakan dari satu kelas, ibu yakin cuma berapa orang yang mau jadi guru?
mungkin hanya 10% atau 15% ataupun 20%-nya ya. Anak-anak yang mendapatkan juara di bangku sekolah pasti orientasinya bukan guru. Paling enggak dokter, arsitektur, apa sekarang profesi apa yang sekarang digemari, Mars? Di anak-anak SMA itu. Kalau dulu di bidang ibu SMA ilmu komunikasi itu favorit. Kalau sekarang apa yang favorit? Sama sih Bu, sekarang kayak multimedia juga Bu. Oh, masih Masuknya multimedia. lebih ke entertain gitu Bu sekarang banyaknya. Sama ya. Iya. Padahal kan kalau ibu sih lebih dengan prodimu ya daripada prodi media massa. Media massa zaman sekarang TV apa masih laku? Nggak laku. HI hubungan internasional ya itu zaman dulu tuh HI itu rasanya waduh kayaknya tuh anak-anak yang dapat di HI itu kepalanya itu jalannya itu gagah banget rasanya. Wah HI gitu kan. Nah, kalau ibu mah ya UNJ mah ya kalau ditanya sampai ada dosen ada guru ibu ya sebetulnya itu nggak boleh dilakukan oleh seorang guru ya. Guru BK ibu tanya, Kak kamu terima mana UNJ Bu? UNJ mah gampang gitu. Jadi asumsi pikiran ibu kalau UNJ itu gampang, UNJ itu gampang ya. Ternyata nggak juga, ada juga yang nggak lolos masuk UNJ, berarti nggak gampang-gampang banget. Jadi paling nggak kamu bangga lah sama inimu ya, sama alma matermu. Kalau nanti S2-nya mau ambil di yang lain boleh, ambillah S2. Bukan berarti bahwa ini kalau misalkan memang orang itu paling tidak jangan belajar di satu instansi supaya kamu nggak tempurung katak dalam tempurung ya. Jadi kamu belajarlah ke UI atau kalau syukur-syukur kamu bisa misalkan Audina melanjutkan ke Singapura atau melanjutkan ke Amerika, ambillah. Kalau memang biaya bukan menjadi halangan untuk kamu ya. Teruslah belajar ya supaya ya paling nggak enak lah untuk belajar itu. Belajar itu mahasiswa itu enak loh. Mahasiswa itu paling banter gosipin apa sih? Gosipin dosen kan. Paling banternya cuma Bu Ika tuh orangnya cerewet segala macem gitu. Sama juga kayak dosen yang digosipin siapa ya mahasiswanya. Itu mahasiswa mata kuliah wawasan pendidikan daplek semua ya. Itu udah wajarnya begitu. Tapi paling enak kalau dibandingkan ya itu karena mungkin ininya ibu ya. Ibu paling senang tuh di akademik ya. Ibu paling senang jadi dosen. Kenapa? Persoalan kamu apa sih sama ibu? Paling kan nggak banyak ya. Dan kalau misalkan sesama dosen, nggak ada kompetisinya kalau sesama dosen. Ibu mau naik pangkat itu urusan ibu pribadi. Itu dari segi kerajinan ibu melakukan publikasi ilmiah. Kalau di kantor kan enggak ya. Kalau kantor swasta mungkin kayak startup yang bagus-bagus gitu mungkin sikut-sikutan ya untuk menduduki posisi tertentu. Kalau di akademik enggak begitu. Jadi mungkin ibu lebih senangnya makanya kenapa di akademik dan muda terus kan ketemu Mars, ketemu brondong-brondong terus kan setiap tahunnya nggak ada kakek-kakek ubanan putih di kelas ibu. Semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sampai akhirnya ada istilah-istilah yang membingungkan buat ibu. Oke, kira-kira begitu ya. Good untuk kelompok Mars jawaban yang diberikan bagus-bagus dan kena sasaran. Minggu depan kelompoknya siapa ya? Minggu depan itu Marsanda yang Sa, kamu maju ya Sa? Marsanda, Gaina, Alia, Nurul. Sa itu kan pendidikannya banyak tuh. Itu nggak usah banyak-banyak. Yang cukup yang ada di situ aja yang di RPS ya. Pendidikan digitalisasi, komersialisasi, multikulturalisme, sama inklusi ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Ya udah itu aja 4 itu aja. Itu udah cukup banyak juga kok mau diulasnya. Ada satu lagi sih Bu. Tentang apa dulu? Itu esensi abad 21 ada sih tulisannya gitu. Iya, pendidikan digitalisasi abad 21. Oh iya. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Salam-salam sehat semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.